Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bab pertamanya. Al-babul awal, bab pertama, fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati, memberi syafaat nanti yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa itu? Salah satun, ya. Yang akan memberi syafaat pada hari kiamat itu nanti adalah salah satun, tiga kelompok orang, tiga kelompok ini. Pertama al-anbiya, salah satu nafarin, maksudnya tiga kelompok. Yang pertama al-anbiya, para nabi, yang pasti ini. Summal ulama, kemudian ulama. Nanti ulama ini akan memberi syafaat kepada muridnya, terutama keluarganya atau muhibbinnya yang benar-benar mencintai dia, ya. Summa syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid. Jadi derajat syuhada itu diakhirkan daripada ulama. Ini menandakan bahwa orang syahid, ulama itu lebih tinggi makomnya dari makom syahid. Karena orang syahid ini tidak mengetahui keutamaan syahid, ya, kecuali dari ulama. Otomatis yang menunjukkan itu nanti dia dapat keuntungan yang besar nanti. Walaupun dia tidak sempat melakukannya, tapi karena dia menunjukkan, kemudian yang ditunjukkan tadi melakukannya, dia dapat keutamaan. Nah, kemudian ini ya, kalau santri sama, santri nanti yashfa juga, akan memberi syafaat juga nanti. Santri itu kalau dia benar-benar santri, ya, thalabul ilmi yang benar, terus meninggal dalam keadaan berthalabul ilmi, dia meninggalnya masih berstatus pelajar ilmu, santri gitu ya, maka nanti dia di akhirat akan diberi mandat oleh Allah untuk mensyafaati 70 dari keluarganya, ya, santri. Kalau keluarganya 70, kalau nggak ada keluarganya 70, ya temennya atau tetangganya masuk semua nanti. Itu santri, ya, santri yang benar, tapi santri yang kategori santri indallah. Tapi lah, untuk menjadi kategori santri indallah ini bukan menurut kita, bukan, ya, bukan. Kita ini apakah santri apa bukan, wallahu alam. Apa namanya, sholat sunnah rawatibnya tidak lengkap, maka katanya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf dalam kalamnya beliau, satu kitab, dua kitab juz tebalnya, dua juz ini isinya kalamnya beliau, ya. Jadi kalamnya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf itu kalamnya luar biasa juga. Beliau menceritakan tentang orang-orang solihin, juga kata-kata hikmahnya beliau juga. Salah satu di situ ada ucapan, laisa min talbil ilm malam yusolli sholatar rawatib, malam yaqra du'aul witir, malam yusolli witro, banyak nanti macamnya. Jadi kriteria santri itu bukan dikatakan talabul ilm, salah satunya kalau ada orang tidak mengamalkan salat rawatib. Bukan dikatakan santri kalau tidak pernah baca doaul fajar. Nah, doa fajar, ya, doa fajar itu yang sebelum subuh. Laisa min talibil ilm, bukanlah pelajar ilmu, tidak bisa dikatakan pelajar ilmu malam yusolli sholatal witir, gitu. Orang yang tidak sholat witir. Intinya talabul ilm ya harus mengamalkan sunnah, gitu ya, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi.
Jadi kalau kita di ente santri insya Allah gitu ya. Karena ya yang tahu kita sendiri gitu ya. Karena kriterianya tuh berat, bukan segampang itu. Kalau segampang pokok pakaian putih, pegang kitab santri, berarti nanti di akhirat yang ngasih syafaat banyak. Makom syafaat itu luar biasa ya, makom yang sangat tinggi. Nah, termasuk santri ini dikasih mandat oleh Allah untuk memberi syafaat kalau dia sebagai santri. Tapi sekali lagi santri yang benar-benar santri. Ya. Maka kita insya Allah santri. Ya, masih belum berani untuk kita mengatakan saya santri, belum berani. Ya. Bahkan kalau orang-orang salaf dulu kalau santri itu mimpi Nabi setiap malam itu biasa gitu ya. Karena santri. Malah ada mengatakan salah satu ulama kalau ada santri tidak pernah mimpi Nabi ini masih dikeragukan kesantriannya gitu ya. Nah kita ini sudah berapa kali mimpi Nabi? Masa mimpi Nabi ya? Mimpi orang soleh aja ya. Mimpi Habib Alwi aja guru kita. Apalagi Nabi. Mimpinya ya kadang jelek-jelek ya. Mimpi anjing, mimpi apalah, mimpi ulo, sampai tidur kayak mimpi anjlok, ya, sampai kaget, turu kaget, pikir apa kaget ya anjlok, mencolot di berulo, mimpinya gitu-gitu tau, nggak ada yang mimpi baik. Nah, kalau orang dulu itu apa namanya, ditobati itu, ya. Sampai ada orang ndak mimpi Nabi sekali dua kali aja seumur hidupnya sampai ditangisi dengan susah yang seperti melebihi susahnya orang meninggal orang tuanya. Ya kan? Ada salah satu cerita perempuan. Ada perempuan datang kepada seorang ulama. Perempuan ini susah kayak orang susah kayak mungkin kehilangan duit 1 triliun mungkin gitu ya, saking susahnya. Susah, nangis, pucat, nangis terseduh-seduh. Pokoknya susah nemen lah gitu. Akhirnya minta solusi ke Syekh tadi, ya Syekh saya minta solusi. Saya punya masalah besar ya Syekh, gitu ya. Saya ini punya masalah besar. Apa masalahmu? Tanya Syekh. Kok sampai nangisnya kayak begitu? Apa kehilangan duit 1 triliun? Gitu dia. Apa ditinggal meninggal orang tuanya atau suaminya? Enggak Syekh. Lah apa ente kok meninggal? Kok apa tadi? Kok nangis kayak susah semacam itu? Waktu Syekh sedang ngajar, sedang membahas masalah, dihentikan. Ya. Opo? Perempuan tadi jawab, ya Syekh saya sudah 3 hari ini tidak mimpi Nabi. Kaget saya tadi, loh anak, mungkin saya bilang ya, anak aja jarang-jarang, oh ini 3 hari katanya tidak mimpi Nabi sampai susah seperti itu. Ya mungkin Syekh ini ya mimpi Nabi sekali-kali mungkin ya, kan tidak sembarangan orang kan. Ada orang mimpi Nabi atau ketemu Nabi dalam mimpinya seumur hidup sekali, ada yang berkali-kali. Wah ini perempuan ini ternyata mimpi Nabi itu tiap malam, makanya tiap mimpi Nabi tiap malam. Mulai sejak beranjak dewasa, mulai kecil, dia sudah mimpi Nabi tiap malam, tidak pernah kosong dari mimpi Nabi. Gitu, ya. Kaget saya tadi. Lulu, tiap malam dia bayangan. Nah, akhirnya sang setan tanya, terus kok iso sampai ini mimpi Nabi tiap malam kayak apa? Ya apa caranya? Coba. Akhirnya si perempuan tadi ngomong, iya saya ini punya kebiasaan apa namanya?
baca sholawat tiap hari itu tidak kurang dari 15.000. Wah, ini bisa dicoba nih. Tidak kurang dari 15.000 kali saya baca sholawat. Tidak kurang. Kalau lebih ya. Jadi dia masak sholawat, nyapu sholawat, diem sholawat, pokoknya sholawat aja. Sampai karena kebiasaan gitu. Terus mulai sejak kapan? Dulu ini saya mulai sejak kecil sama ayah saya dianjurkan untuk baca sholawat segitu. Sehingga saking terjadi kebiasaan, akhirnya saya kalau tidak baca sholawat mesti apa gitu ya. Karena kalau sudah kecanduan kan mesti, kalau kita hobi kopi terus tidak minum kopi kan nggak ngeluh kan gitu. Dia kalau tidak baca sholawat ngeluh. Ya. Jadi mulai kecil dia sudah tidak pernah kosong setiap harinya itu daripada baca sholawat 15.000 kali. Nah ini ya, bangga deh. Maklum ya, tidak pernah kosong dari itu sampai mimpi Nabi setiap hari. Nah, setiap malam tidur mesti mimpi Nabi. Nah, ini perlu dicoba, tapi ojo akeh ya, 1 dulu, 1.000 dulu. Nanti kalau langsung baca 15.000 kali ya besok sudah tidak baca lagi. 1.000 dulu, ya. Tasbihnya fokus, telok jam. Saya 1.000 itu berapa menit ya? Nah, setiap hari kasih waktu luang, wajibkan sekian menit, 1.000 harus terbaca begitu. Ya. Kalau ndak gitu kita ndak bakal bisa menyiasati, gitu ya. Apalagi akeh koncoe nggak dukung, tambah cicak dolen tok, gitu ya. Nah, santri harus lebih seperti itu. Ya. Selain belajar, terus diusahakan ya jangan banyak melanggar gitu ya, banyak melanggar. Harus banyak tujuan. Pokok harus ya apa caranya begitu ya. Dibumbui dengan banyak sholawat. Tidak harus banyak ya, tidak harus banyak, 1.000 lah mungkin ya. Kalau kita santri ini 1.000 biasa sudah gitu ya. Insya Allah 10 menit tidak sampai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ali sayyidina Muhammad gitu tahu 10 menit tidak sampai. Terus lama-lamanya ya 20 menit lah. Itu sudah jedul 1.000 insyaallah ya. Terus saya sudah baca sholawat tapi saya pancet ya, mungkin niatnya keliru. Sholawat itu memang bisa kita untuk niat sembarang, niat apapun dengan sholawat insya Allah kabul. Cuma efeknya itu enggak begitu maksimal. Sholawat itu kata ulama katanya bukan katanya. Supaya maksimal hasilnya dan yang pasti apa yang kita inginkan hajatnya pasti kabul otomatis. Walaupun kita niat hajatnya mungkin lemah, cuma sholawatnya tadi itu dibesarkan dan niatnya dialihkan. Sholawat yang bagaimana niatnya? Sholawat bukan karena keperluan tapi sholawat karena cinta, gitu ya. Kita kan kalau baca sholawat kan karena perlu kan, banyak masalah sumpek cek sembuh, cek masalahnya gampang sholawat. Berarti kan sholawat karena apa nih? Sholawat karena masalah ya. Coba dia tidak punya masalah, tidak bakal baca sholawat ya. Nah, terus apa kata ulama yang agar lebih efektif gitu ya hasilnya? Bacalah sholawat itu karena cinta. Ya apa sholawat karena cinta? Bersihkan dari niatan-niatan apapun. Pokoknya sholawat kepada Nabi begitu. Nanti apa kok sholawat? Ya karena sholawat. Perlu apa? Ya gak perlu apa-apa. Ya saking sholawat ke Nabi. Ya gitu. Ya. Pingin apa? Ya tidak pingin apa-apa. Nah gitu. Berarti ikhlas kalau gitu. Walaupun dalam hati kecilnya kita banyak hajat, tapi kalau kita banyak hajat, otomatis diniati nggak diniati, kalau banyak sholawat pasti ya terkabul hajatnya, gitu.
Jadi santri banyak sholawat, belajar sholawat, istighfar, begitu ya. Yang kita sering bahas itu, kalau wirid-wirid yang lainnya tidak usah diperbanyak, minimal wis mentok khulasah, sudah, itu khulasah sudah. Yang lainnya sholawat istighfar, nah, itu sholawat istighfar, karena kalau istighfar itu supaya dosa-dosa kita itu, kesalahan-kesalahan kita agar diampuni. Kita belajar biar enak, biar bersih dosa kita, banyak istighfar. Kemudian biar tambah enak lagi, baca salawat istighfar, gitu ya. Apa kosan tadi? Ya, jadi balik ke pembahasan kitab tadi, yang memberi syafaat itu nanti di hari kiamat ada 3. Kalau di sini 3 ya, al-anbiya, summal ulama, summa syuhada. Kemudian juga disebutkan juga ada satu riwayat juga seorang pelajar ilmu juga bisa memberikan pertolongan, syafaat kepada keluarganya 70 orang dari mereka. Nah, jadi kalau kita nanti ikhlas belajarnya, insya Allah nanti kita ini di akhirat keluarga kita ini bakal kita syafaati, gitu ya. Yang kurang-kurang nanti bakal kita syafaati. Bahkan keberkahan talabul ilm ini bukan hanya nanti di akhirat toh, tapi di dunia sudah berkah, gitu ya. Ke keluarganya terutama, menjual ke keluarga yang jauh, tetangganya teman. Kemudian waruya annal ulama yaumal qiyamati ala manabira. Manabira ini di apa namanya? Dibaca ghairu munsharif. Ini manabir itu termasuk isim ghairu munsharif. Alasannya yang kita bahas tadi sore, apa tadi siang, apa kemarin ya? Itu karena sababin wahid, satu sebab. Kenapa? Karena dia adalah sighah muntahal jumu', ya, manabir. Minbarun manabir, ya, gitu. Ala manabira, di atas mimbar-mimbar. Mimbar berarti ada di tempat yang tinggi. Ya, entah mimbarnya kayak apa, ya wallahu alam. Yang pasti berada di atas mimbar yang penuh dengan keindahan, gitu ya. Tapi ini juga tamsil akan ketinggian mereka, akan ketinggian derajat mereka. Paham ya? Karena yang namanya mimbar itu mesti di atas, duduknya di atas sendirian. Ya. Min nurin, yang terbuat dari cahaya. Kemudian wa naqala al-Qadhi Husain, meriwayatkan Qadhi Husain fi awali ta'liqatihi, di awal ta'liqat ini tulisan kaki ya, di karangan beliau, ditulis di kitabnya beliau di awal ta'liqatnya, annahu, bahwa ruya, diriwayatkan anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa nabi bersabda, man ahabbal ilma wal ulama, ini hadisnya, man ahabbal ilma, barang siapa mencintai ilmu, wal ulama, dan mencintai ulama, lam tuktab alaihi khati'atuhu, lam tuktab alaihi, maka tidak ditulis baginya atasnya, lam tuktab alaihi, maka tidak ditulis atasnya, khati'atuhu, kesalahan-kesalahannya. Jadi orang yang kalau cinta ilmu dan cinta ulama, maka tidak akan ditulis kesalahan-kesalahannya. Ayyama hayatihi, selama hidupnya. Kalau gitu kita cinta aja pada ilmu dan ulama, enggak gitu. Berarti orang gitu ya, orang kalau cinta ilmu dan ulama, otomatis orang cinta itu kan berarti mengikuti kan, ya. Orang cinta itu mesti mengikuti siapa? Mengikuti ulama. Ulama yang punya ilmu. Ulama yang ngerti, mesti mereka ulama yang dikatakan ulama adalah ulama yang takut kepada Allah. Jadi ulamanya Allah berarti ulama yang takut pada Allah. Berarti ulama ini akan jauh dari kesalahan-kesalahan. Lah, orang kalau cinta ilmu, otomatis dia mengetahui
mengetahui belajar ilmu, akan mengerti mana yang salah dan mana yang benar, mana yang diperintah dan mana yang tidak diperintah. Kemudian kalau cinta ulama begitu juga, orang kalau cinta ulama otomatis mengikuti yang dicintai. Ya. Kalau mengikuti cinta pada ulama, pastilah dia akan mengikuti yang dicintai. Apapun yang diucapkan oleh ulama, yang diperintah oleh, bahkan apapun yang dikerjakan oleh ulama tersebut, maka dia akan menirunya. Lah, ulama yang benar-benar ulama adalah ulama yang takut pada Allah, otomatis akan ulama yang jauh dari yang jauh daripada melanggar akan hukum-hukumnya Allah. Lah, orang ini karena cinta ulama otomatis dia tidak bakal sembarangan berbuat kesalahan. Ya, kenapa? Karena yang diikuti, yang dicintai jarang berbuat kesalahan. Otomatis kan dia apapun yang dikerjakan mesti tanya kan, ya Syekh, wahai ulama, bagaimana ini? Saya mau kerja ini, mau melakukan ini. Ya apa menurut Anda? Menurut antum? Oh jangan. Nah, ikut ulama kan? Nah gitu. Artinya apa ini? Apakah berarti ini enggak ditulis ke kesalahannya? Enggak ditulis. Karena apa? Karena logikanya orang kalau mencintai ulama kan tadi dibilang mesti ngikuti yang dicintai kan. Lah ulama yang benar ulama dia akan ulama yang sedikit kesalahannya. Salah pun enggak sengaja otomatis. Gitu ya. Kalau tiap hari salah sengaja bukan ulama. Orang ngelama berarti. Ya. Orang yang berani pada Allah itu bukan ulama, tapi ngelama. Ya. Bukan ulama dan tidak boleh diikuti. Walaupun dia ahli ilmu, tapi ahli maksiat tidak diikuti. Ya. Maaf misalkan ya, ini ulama kok melanggar, atau katanya ulama, katanya dia ini punya majelis ulama, terus masya Allah, kitabnya ngelentek, lah kok ikut maksiat, bahkan maksiatnya terang-terangan. Maaf ya, misal ya, tadi bawa pecut anak buahnya pandangan kafe misalkan ya, misalkan ulama bukan ulama, ojo diikuti, ya itu ngelama namanya, ya. Atau bawa perempuan yang bukan mahramnya, alias pacarnya misalkan, terang-terangan, ulama bukan. Ya. Kalau ulama minimal misalkan dia terpaksa salah mesti sembunyi, takut diikuti oleh yang ngikuti, masih lumayan, ya. Gitu. Jadi artinya orang kalau ngikuti mencintai ulama tidak ditulis kesalahannya. Kenapa? Karena orang ini mesti jarang salah, gitu ya, jarang salah. Ya. Jadi nanti hasilnya dia jarang melakukan kesalahan. Toh melakukan kesalahan pun karena terpaksa atau lupa, berarti nggak ditulis. Ya, oh ya, nggak ditulis dia. Kemudian misalkan dia sengaja melakukan kesalahan, dia kalau dekat ulama mesti nanti sebelum kesalahan tadi berjalan dengan waktu yang lama sudah diampuni dulu dosanya. Kenapa? Karena ketika dia melakukan kesalahan belum sampai berapa jam sudah ada yang mengingatkan, yang negor, kemudian dia bertobat kepada Allah. Karena dosa itu ya dosa. Kalau kita baca di kitab Tanbihul Ghafilin di bab pertama masalah tobat ya, masalah tobat itu Allah itu punya malaikat pencatat amal, Raqib dan Atid. Raqib itu mencatat amal baik, Atid itu mencatat amal jelek. Lah, Raqib ini dengan Atid statusnya, Raqib itu pencatat amal baik itu atasannya. Kalau Atid yang mencatat amal jelek itu bawahannya. Jadi kalau
yang atasan raqib ketika ada orang berbuat kesalahan tidak perlu nanya ke si malaikat atid karena di bawahannya langsung aja ditulis ketika ada orang berbuat kebaikan. Tapi si malaikat atid ini karena dia bawahannya ada apa-apa masih lapor dulu kepada malaikat raqib. Ya raqib ditulis apa enggak gitu. Jadi ketika ada orang salah tanya dulu ditulis apa enggak ini. Maka dijawab itu di hadis ya, ada hadis itu. Jangan, tapi tunggu dulu 5 jam. Nah, gitu ya. Ada mengatakan riwayat 7 jam. Tapi di situ tunggu khamsa saat. Tunggu selama 5 jam dulu. Nanti kalau orang ini taubat jangan ditulis. Sebelum lewat berapa? 5 jam dia taubat pada Allah, menyesali dosanya, jangan ditulis. Jadi kosong tulisannya dari dosa. Nah, jadi ditunda dulu. Nah dari situ maka tadi orang tadi ya, kalau dia melakukan dosa melebihi 5 jam maka belum tobat, ya berarti catatan 1. Tapi kalau 5 jam sebelumnya ini maka jangan ditulis, kosongnya aja dah, anggap nggak ada apa-apa. Lah orang ini tadi ketika melakukan kesalahan belum berapa jam saat ketemu si ulama tadi langsung tegur, tobato, sudah tobat dia. Ya, tobat sebelum lama dia berbuat dosa, masih berapa jam saja, maka dia sudah nggak ditulis sama Allah. Nah, gitu ya, gitu maksudnya. Ayyama hayati, selama hidupnya. Artinya selama dia masih berstatus mencintai ilmu dan ulama otomatis. Jadi kalau dia ini dalam hidupnya sampai mati dia adalah orang pecinta ilmu dan ulama, maka dosanya tidak ditulis. Kenapa tadi tuh? Dia kalau dia mencintai ya, orang yang cinta betul-betul ini, bukan cinta bohongan. Jadi cinta ulama dengan cinta yang sesungguhnya. Cinta ilmu dengan yang sesungguhnya. Otomatis dia akan mengikuti ilmu dan akan mengikuti ulama. Dia nantinya akan sedikit berbuat dosa, dan ketika berbuat dosa pun dia mesti dasarnya karena tidak sengaja atau lupa atau terpaksa. Dosa terpaksa nggak ditulis. Nah, gitu ya. Bukan berarti kita langsung, wah kalau gitu ayo kita maksiat aja ya. Kita cinta ulama, cintai guru kita, terus kita juga maksiat. Kan nggak ditulis, nggak gitu ya gitu. Berarti kita bohongan gitu ya. Kalau kita cinta ulama kok berani berbuat dosa, berarti cinta kita ini cinta yang bohong. Kenapa? Kita tidak mengikuti yang dicintai. Karena pecinta, innal muhib liman yuhibbu muti'u. Ya, sesungguhnya pecinta itu kepada yang dicintai maka dia akan mengikuti. Paham ya? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Pecinta itu akan mengikuti yang dicintai. Itu logikanya begitu. Ya. Jadi jangan ditafsirkan seenaknya. Ya. Langsung kita akhirnya maksiat aja. Penting kita cinta Habib. Ya. Kita penting Habib guru kita fi qulubina. Maksiat aja. Hendak itu dosa berarti. Oh ya. Kita mengkhianat berarti. Oh ya. Jangan disalahartikan gitu. Nanti kita jadi orang lama akhirnya. Ya. Kok wahane rek dosa iki? Penting kan kita cinta ilmu, cinta guru-guru kita, cinta ulama. Nah, hendak gitu ya, gitu. Kalau kita sembarangan berarti jadi fasad dunia. Ya. Penting cinta ulama, penting cinta Habib lah disafaati ya. Akhirnya dia dosa tok tiap hari, melanggar terus ya. Itu kurang baik. Nah, gitu ya. Kemudian qala wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan qala al-Qadinah, masih kembali ke Qadil Husain fi auli ta'liqati, qala beliau mengatakan wa ruwiya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man shalla khalfa alimin, barang siapa yang salat di belakang orang alim, al-alim fillah maksudnya orang alim karena Allah. Orang yang alim karena Allah, bukan alim fasik. Orang alim orang alim yang alim fillah, benar-benar alim karena Allah. Faka'annama shalla khalfa nabiyyin,
maka seakan-akan dia sholat di belakang Nabi. Jadi kita sholat di belakang ulama itu seakan-akan kita ini sholat di belakang Nabi. Makanya kalau ada ulama kok acara gitu, makanya ada acara kok ada sholatnya, yang imami ulama itu masya Allah, maka sempatkan ikut sholat gitu ya. Kenapa nih? Faman sholla khalfa nabiyyin, nah ini ya, karena tadi dia berarti seakan-akan sholat di belakang Nabi. Faman sholla khalfa nabiyyin, dan barang siapa sholat di belakang Nabi, faqad ghufirallah, maka sungguh telah diampuni dosanya. Ya. Dulu sahabat sholat di belakang Nabi, ya, diampuni dosanya. Nah sekarang kita nggak ada Nabi, yang ada ulama, kita sholat di belakang mereka sama seperti sholat di belakang Nabi. Ya. Maka kita sholat di belakang Nabi itu diampuni dosanya. Faman sholla khalfa nabiyyin faqad ghufirallah. Wa fi hadisi Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hudura majlis dzikr afdal min salati al rakaah wa syuhudi al janazah wa iyadati al marid wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.